trik memikat dan mempengaruhi lawan bicara. Tanpa manipulasi, seni komunikasi berkelas. Pernahkah Anda berbicara panjang lebar, tapi lawan bicara tidak tersentuh? Atau sebaliknya, ada orang yang bicaranya sederhana, namun kata-katanya menembus hati, diikuti, bahkan ditaati. Apa rahasianya? Bukan wajah, bukan jabatan, bukan suara keras, tapi cara mempengaruhi hati manusia. Hari ini kita akan membahas trik memikat dan mempengaruhi lawan bicara. Bukan dengan manipulasi, melainkan dengan komunikasi yang beradab, berkelas, dan bernilai ibadah. Niat dan ketulusan. Kunci pertama pengaruh bukan teknik, melainkan niat. Orang bisa merasakan apakah kita ingin membimbing atau menguasai. Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya kelembutan tidak ada pada sesuatu kecuali akan menghiasinya." Hadis riwayat Muslim. Ketika niat kita tulus ingin memberi manfaat, ingin kebaikan bersama, maka kata-kata kita akan sampai ke hati, bukan hanya ke telinga. Ingat, hati berbicara kepada hati. Seni mendengarkan. Trik paling ampuh mempengaruhi orang adalah mendengarkan dengan sungguh-sungguh. Ironisnya, kebanyakan orang ingin didengar, tapi tidak mau mendengar. Saat Anda diam dan mendengar, ego lawan bicara turun, emosinya stabil, hatinya terbuka. Cukup ulangi inti ucapannya. Jadi yang Anda rasakan adalah, orang yang merasa didengar akan berkata dalam hatinya, "Dia memahami saya." Dan dari situlah pengaruh dimulai. Validasi emosi, kesalahan besar dalam komunikasi, langsung membantah perasaan orang. Contoh yang salah. "Ah, itu lebay. Anda terlalu sensitif." Yang benar, "Saya bisa memahami kenapa Anda merasa seperti itu." Validasi emosi bukan berarti setuju, tapi mengakui bahwa perasaannya manusiawi. Rasulullah selalu memulai dengan empati, baru kemudian memberi arahan. Orang yang emosinya dihargai akan siap menerima nasihat. Bahasa tubuh, tahukah Anda? Sebagian besar pengaruh datang bukan dari kata-kata. Perhatikan, kontak mata hangat, posisi tubuh condong sedikit ke depan, anggukan kecil, senyum alami. Semua itu berkata, "Saya hadir sepenuhnya untuk Anda." Jika tubuh Anda menolak, maka mulut Anda tidak akan dipercaya. Masuk lewat nilai hidup. Manusia tidak digerakkan oleh logika tetapi oleh nilai. Keluarga, harga diri, iman, keamanan, masa depan. Maka jangan langsung berdebat, masuklah lewat nilai. Contoh, saya tahu Bapak sangat peduli dengan masa depan anak-anak. Ketika nilai disentuh, pertahanan mental runtuh dengan sendirinya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Serulah ke jalan Tuhanmu dengan hikmah dan nasihat yang baik." Quran Surah An-Nahl, ayat 125. Hikmah adalah memahami kondisi jiwa manusia. Kekuatan cerita. Argumen melahirkan perlawanan, cerita melahirkan penerimaan. Itulah sebabnya, Al-Quran penuh dengan kisah. Nabi SAW banyak menggunakan perumpamaan, cerita, mengaktifkan emosi, menurunkan ego, membuat pesan melekat. Satu kisah yang jujur, lebih kuat dari 1000 nasihat kaku. Pertanyaan yang mengarahkan 1,5 menit. Orang paling yakin pada kesimpulan yang ia buat sendiri, maka jangan memerintah, bertanyalah. Menurut Anda, apa dampaknya ke depan? Jika ini terjadi terus, siapa yang paling dirugikan? Pertanyaan yang baik adalah nasihat yang menyamar. Jaga ego lawan bicara. Jika Anda ingin menang debat, silakan hancurkan ego. Tapi jika ingin mempengaruhi, selamatkan harga diri. Anda salah besar. Sudut pandang itu menarik, izinkan saya menambahkan. Ingat, orang bisa lupa apa yang Anda katakan, tapi tidak akan lupa bagaimana perasaannya saat bersama Anda. Saudaraku, di penghujung bahasan ini, pengaruh sejati bukan membuat orang tunduk, tetapi membuat orang rela berubah. Bukan dengan tekanan, melainkan dengan keteladanan, empati, dan hikmah, karena komunikasi terbaik adalah yang mendekatkan manusia kepada kebenaran dan mendekatkan hati kepada Allah Azza wa Jalla.
Semoga kita menjadi pribadi yang lisannya lembut dan hatinya bersih dan kata-katanya membawa hidayah. Jika video ini bermanfaat, bagikan niatkan sebagai amal dan praktikkan mulai hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.